Pak? Jenis kejahatan di lingkungan ini banyak kan ya Pak? Ada tawuran, pencurian, narkoba. Nih, kalau ini mungkin sisinya dari sisi pengamanan. Nah, tapi ini kan buat teman-teman pengurus, ini bagaimana treatmentnya, pendekatan kepada masyarakat. Kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya ke masyarakat, karena mungkin masyarakat kekurang tahuan, pendidikan yang terbatas, dan juga lingkungan yang sedemikian rupa. Nah, ini bagaimana caranya agar kita pengurus, minimal pengurus lah, cara pendekatan yang efektif ke warga, ke anak-anak ini, karena problem di wilayah ini kan kalau kita tarik ke belakang ini problemnya banyak ini Pak, masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Ini agak mendalam sedikit. Nah, itu memang akan terus terjadi problem-problem itu di masyarakat, terutama anak-anak itu yang bersinggungan langsung dengan kondisi wilayah narkoba. Kita udah sedemikian rupa, baik itu sosialisasi ataupun apa yang pencegahan awal terkait dengan narkoba dan juga tawuran, pencurian juga. Tapi proses berjalan ini juga tetap masih terjadi. Minimal paling nggak kita bisa menyadarkan masyarakat dengan metode seperti apa yang relatif mendekati mereka itu bisa lebih sadar. Kita adakan kegiatan keagamaan, kita adakan program pelatihan-pelatihan, segala macam kita udah laksanakan. Tapi jadi pertanyaan juga ke orang tua dan kita juga pengurus, kenapa ini masih terjadi? Nah ini kan jadi klasik ini, permasalahan yang klasik banget di masyarakat, terutama adik-adik kita, anak-anak kita. Nah itu beberapa kali saya juga mendapat curhatan dari warga, bagaimana sih gitu. Kalau pendekatannya, karena mindsetnya masyarakat ini kalau udah ketemu polisi, takutnya itu aja, tangkep lah segala macam. Tapi adakah pendekatan yang relatif lebih ke masyarakatannya itu lebih tinggi gitu. Nah itu biar kita bisa menetralisir lah mindset masyarakat supaya ketakutan ketakutan kepada aparat, tapi dia lebih sadar dirinya itu. Nah mungkin ada metode-metode apa atau pola-pola apa, atau memang kita lebih aktif lagi mendatangkan sosiolog, psikolog dan lain sebagainya untuk menyadarkan mereka. Beberapa kali kita juga sudah lakukan itu Pak, treatment itu di musola, di masjid, di tempat-tempat pendidikan, kedapatan segala macam, iya aja, tapi besoknya terulang lagi. Baru kemarin saya pulang dari masjid itu mereka udah sembunyi lagi tuh, di bawah jok motor, bawa senjata dan bawa ini segala macam. Artinya mereka udah nggak ada ketakutan lagi tentang itu. Jadi ditangkap, dilatih, diapakan di polsek, di polres, itu tetap lagi pulang dari situ begitu lagi. Kita lakukan pendekatan ke orang tuanya, kita lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, besoknya begitu lagi. Nah ini kan artinya nggak kelar-kelar nih problem ini gitu. Tapi minimal paling enggak kita sudah lakukan itu. Nah mungkin teman-teman dari pengurus bagaimana yang treatment paling jitu gitu. Memang relatif Pak, tapi paling enggak mendekati anak-anak itu bisa menyadarkan dirinya sendiri dan mengurangi dari intens kenakalan mereka. Mungkin itu Pak, sedikit supaya kita bisa lebih objektif juga melihat problem masalah di masyarakat. Terima kasih. Kita gatel Pak. Kita gatel itu maksudnya cuma buat pengen garuk doang Pak. Karena kita sendiri mengalami gitu loh Pak. Curhat kemarin nih Pak ya. Saya hari Jumat siang jam 9 manasin mobil. Besok Sabtu mau saya panasnya pagi-pagi parkir sama cuci, malam minggu mau buat ziarah. Dan kebetulan Pak Rusito tadinya mau ikut ziarah ke Suralaya sama ke Pamijahan. Tapi saya bilang nggak penuh, akhirnya harus saya ikut. Hari Jumat jam 9 itu saya panasin nggak apa-apa. Sabtu pagi mau saya panasin, kenapa sudah hilang. Kemarin kejadian ada curanmor, mau curang entah itu dia habis metik di mana naruh di situ. Saya juga sebenarnya pengen gatel sih Pak.
Cuma kan kalau saya ikut ngumpul, nanti yang lain ikut ngumpul kan. Makanya ya ada lah yang salah olahraga, cuman ya nggak sampai parah banget sih. Cuman sampai sekarang nggak tahu ya, Kong ya, masih dikembangin. Soalnya dia pakai jaket, tapi di dalamnya ada tas, entah itu dia spesialis HP di kontrakan atau apa. Cuman itu kalau misalkan kita salah olahraga tapi asal dikit, nggak apa-apa kan Pak ya? Nggak apa-apa. Salah kan emosi kan? Pak, kita salah mengalami kejadian yang itu, tapi kan jangan sampai katanya kalau menjabat seseorang atau mencintai kan nggak boleh. Takutnya tapi yang kita yang ditangkap pasti kan, Pak, RT-nya mana nih? Ikut ngebukin nggak? Nggak kena juga kita. Itu pasarnya gimana Pak? Apakah kita salam olahraganya dikit-dikit aja apa gimana gitu Pak? 15-an ya. Oh, iya. Salam tempel Pak RT. Oh, salam tempel. Begitu Pak Kanit. Oke. Pak, di wilayah kita itu kan dekat sama SMP 159. 9. Iya, itu biasanya tuh kalau pas pada pulang sekolah atau pas istirahat, biasanya sih yang paling ramai itu pas pulang sekolah jam 2 sampai jam 3 tuh. Itu kebanyakan pada ngumpul di wilayah kita tuh Pak. Sarkok aja dari Sarkok. Iya, jadi untuk beberapa hari ini sih alhamdulillah tuh semenjak waktu kita malam maghrib itu dia sempat mau pada tawuran atau gimana Pak. Nah itu alhamdulillah kita ini mungkin dari Polsek atau dari ini udah yang datangin ke sekolahan. Nah untuk beberapa hari ini tuh nggak ada tuh Pak, jarang. Cuman kadang-kadang kalau udah penuh, itu aduh kadang yang lewat aja susah yang di. Nah kadang dari pihak sekolah emang ada yang datengin. Cuman biasanya kalau itu saya minta ininya juga kalau pas lagi jam 2 atau jam 3 pas pada bubar sekolah, biasanya pada ini di wilayah tuh biar jangan sampai terjadi tawuran, dikontrol gitu Pak, tolong di ini di suatu gitu aja Pak. Mas Arif juga mau bantuannya Mas Arif ya. Ya Mas Arif tuh hampir tiap hari kalau pas masuk sekolah. Mungkin kalau ada itu Mas Arif kalau sama gurunya datang pada bubar habis itu datang lagi. Jadi dia puter-puteran aja. Kalau gurunya datang ke situ dia belok ke kiri, yang ini lah ke kanan, ntar muter lagi ke situ lagi. Kucing-kucingan Pak. Jadi siapa tahu kalau memang dari Pak Dimas atau Pak Baka datang, insya Allah mudah-mudahan ya kita minta dibantu backupnya juga. Gitu aja Pak. Terima kasih. Cek udah. Tapi kan ini sekolah itu 159 kan SMP tuh, lebih kecil. Mereka itu kalau bawa kendaraan bisa nggak mohon maaf dari kepolisian apa datang ke sekolahan untuk mengingatkan para gurunya anak-anak ini jangan bisa bawa kendaraan karena kan di bawah umur juga. Karena melihat beberapa naik motor kabur ya. Iya, waktu kemarin. Itu kan bahaya juga Pak, mendidik makanya. Itu cuma saran kita doang sih, Pak Kapolsek bisa datang ke sekolahannya Pak. Mengimbau. Iya. Terima kasih para RT, namanya Kopi Kantik Mas. Semua curhat keluhan masyarakat, keluhan RT RW tertampung di sini. Saya sebagai Kanit Mas, saya terima kasih dari Pak RT masalah main hakim sendiri. Pasal 170 ayat 1 pengeroyokan, barang siapa memukul, menganiaya, main hakim sendiri atau mengeroyok itu ada pasal Pak. Kita pidana, awam ya. Kita jangan main hakim sendiri, apalagi kita ada. Saya pengalaman saya di Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, saya yaitu kasus kita mau terjadi. Ada RT bilang pukul, bakar, itu divideoin, maaf ya, divideoin begini viral. Ternyata pelakunya tawuran ini meninggal dunia Pak. Meninggal dunia daerah Ciputat. Memang Tangerang Selatan itu daerah Ciputat Pamulang, malam Jumat, malam Sabtu, sama malam Minggu tawuran. Di viral, akhirnya saya tim Resmo Jakarta gabung mengecek. Ternyata ada video itu. Kadang-kadang masyarakat sekarang ini main angin sendiri, sosmed ini ada handphone ini bahaya. Pas diviralin kena ini, akhirnya Pak RT-nya diamankan, Pansitnya diamankan,
sampai anak pemuda situ diamankan karena korban meninggal, keluarganya tidak terima di laporan. Saya sebagai kadif Bimas dan anggota Bimas melarang keras, kita jangan mengambil sendiri, kita negara hukum, di Republik Indonesia ini negara hukum, hotline aja hubungnya, hotline nanti muncul anggota pusat, bukan kita, memang kita kesel, satu barang kita hilang, gondok pas mau lunas lagi motornya hilang, dia kan gondok, apalagi ibu kojan mau 3 minggu lagi motornya hilang Pak, dia kesel. Tapi intinya jangan main hakim sendiri dan lapor, nanti polisi yang datang kita proses hukum yang berlaku. Kalau maling motor itu kena pasal 363 Pak, yaitu pencurian dan kekerasan, dibawa ke polsek diproses hukum yang berlaku. Saya terima kasih Pak RW, Pak Bisa, Bimas, dan Pak RT kemarin. Bukan kita enggak. Pak, tadi ada yang menarik, salah satu dari program Polri itu terkait mengenai pihak sekolah, pendidikan atau anak-anak sekolah. Namanya program apa itu Pak? Bisa dijelaskan Pak? Polisi Good Hope School, yaitu penyuluhan ke sekolah-sekolah di wilayah Tambora. Satu, penyuluhan masalah bahayanya tawuran. Dua, penyuluhan masalah narkoba. Kami dari Polsek Tambora, khususnya unit Bimas, selalu mengadakan penyuluhan tiap seminggu sekali ke masing-masing sekolah di wilayah Tambora, supaya jangan terjadi adanya satu tawuran. Tawuran itu diakibatkan ada sistem yang tidak kita inginkan berkumpul dia di luar dari sekolah, yaitu misalnya pas pulang atau pas di rumah dia mengadakan janji. Kita sebagai polisi, yaitu unit Bimas, mengadakan penyuluhan tiap-tiap sekolah. Dan masalah narkoba, kita juga ada penyuluhan tiap-tiap sekolah, yaitu tiap-tiap Bimas itu ada di kelurahan masing-masing. Dan saya sebagai Kadif Bimas selalu mendampingi anggota saya, anggota Bimas, untuk memberikan penyuluhan tiap-tiap sekolah.